Oke, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal kupas sesuatu yang penting banget dan sering jadi perbincangan. Apa sih sebenarnya hubungan antara feminisme dan hak asasi manusia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat mulai, saya mau lempar satu pertanyaan penting. Coba deh pikirin, feminisme sama hak asasi manusia itu nyambungnya di mana sih? Apa benang merahnya? Jawabannya, mungkin lebih mendasar dari yang kita bayangin loh. Biar ketemu jawabannya, kita mesti mulai dari akarnya dulu. Jadi, apa sih sebenarnya feminisme itu? Nah, ini dia intinya. Gampangnya, feminisme itu ideologi soal kesetaraan dan keadilan buat perempuan. Dan ini bukan cuma soal kerjaan atau politik ya, tapi merembet ke semuanya. Dari urusan politik, ekonomi, budaya, sampai ke urusan di dalam rumah sekalipun. Jadi, misi utamanya tuh apa? Gini, intinya adalah perjuangan melawan, objektifikasi. Maksudnya, feminisme itu mau dobrak pemikiran lama yang bilang kalau perempuan itu kodratnya begini atau takdirnya begitu. Bukan, perjuangannya adalah untuk keadilan yang setara. Karena perempuan ya manusia juga kan? Oke, lanjut. Ternyata feminisme itu nggak berdiri sendirian. Dia itu ketemu dan ngobrol sama gagasan besar lainnya. Dan gagasan besar itu namanya eksistensialisme. Wah, apa tuh? Kedengarannya berat ya? Tapi tenang, ini nyambung banget dan penting buat kita paham. Jadi gini, bedanya di mana? Kalau feminisme fokusnya ke kebebasan kelompok, ya kan? Kebebasan perempuan secara sosial dan politik. Nah, kalau eksistensialisme itu fokusnya lebih ke individu, kebebasan setiap orang buat nentuin arti hidupnya sendiri, lepas dari cap atau takdir apapun. Satu ngomongin grup, satu ngomongin perorangan. Kelihatannya beda jauh kan? Tapi disinilah serunya. Ternyata mereka punya titik temu. Dan titik temu inilah yang jadi fondasi perjuangan mereka. Inti dari pembahasan kita hari ini. Yap, hak asasi manusia. Ini dia jawabannya. Jadi, perjuangan buat kebebasan, mau itu bareng-bareng kayak di feminisme atau sendirian kayak di eksistensialisme, akarnya tuh sama. Prinsip universal hak asasi manusia. Keren kan? Lebih spesifik lagi, ada 4 hak dasar banget yang jadi pusatnya. 1. Hak buat merdeka. 2. Hak buat hidup. 3. Hak buat punya sesuatu. Dan 4. Hak buat ngomong, buat berpendapat. Coba deh perhatiin, ini kan bukan haknya gender tertentu aja kan? Ini haknya semua manusia. Nah, inilah yang diperjuangkan. Oke, ngomongin teori-teori gini emang asik. Tapi biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya yuk. Nah, lihat kutipan ini. Jelas banget kan, hak-hak yang barusan kita omongin itu, ya ini yang lagi diperjuangkan sama Lesti Kejora. Ini bukti kalau perjuangan ini tuh bukan cuma teori di buku, tapi nyata dan terjadi di sekeliling kita. Jadi, perjuangan Lesti ini, kalau kita lihat, jadi cerminan dari pertarungan yang lebih besar. Perjuangan personal dia buat hak hidup, hak merdeka, hak bersuara, itu semua nyambung ke perjuangan hak asasi manusia yang mendasar banget. Ini soal martabat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kita udah tahu nih, kalau intinya adalah hak asasi manusia, coba deh sekarang lihat sekitar kita. Siapa lagi ya yang lagi berjuang buat hal yang sama? Mungkin teman kita, mungkin keluarga, mungkin diam-diam, mungkin terang-terangan. Coba deh pikirin. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menyimak.